Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kembali lagi bersama saya Ervina Claudia Firnanda dari kelas TMT 4A NIM 1262042120099. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara menentukan atau menghitung turunan orde tinggi dan juga bagaimana cara menentukan atau menghitung nilai dari suatu integral dengan menggunakan aplikasi Maple 18. Oke, yang pertama adalah turunan orde tinggi. Jadi, jika Y sama dengan Fx merupakan fungsi yang diturunkan, maka turunan F juga merupakan fungsi, yang mana dalam hal ini, turunan pertama dari fungsi F biasa dinotasikan dengan F aksen. Dan selanjutnya, F aksen juga kemungkinan dapat diturunkan lagi, yang mana biasanya dapat dinotasikan dengan F double aksen atau turunan kedua dari fungsi F, dan seterusnya. Seringkali F aksen juga dinotasikan dengan D kuadrat Y per DX kuadrat, yang mana hal ini dalam notasi Leibniz. Oke, nah dengan menggunakan aplikasi Maple ini kita dapat menentukan atau mencari turunan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya dari suatu fungsi sesuai yang kita butuhkan. Nah, bagaimana untuk sintak perintahnya? Yang pertama adalah kita bisa mengetikkan div buka kurung F, X, tanda SN, tutup kurung, kemudian titik koma. Nah, untuk sintak perintahnya adalah ini teman-teman, untuk mengetahui atau menghitung turunan dari suatu fungsi. Nah, yang mana F ini nanti adalah disesuaikan dengan nama fungsi yang akan kita cari, dan juga N ini adalah merupakan turunan keberapa yang ingin kita cari. Oke, langsung saja untuk mempermudah pemahaman kita lanjut ke contoh soal. Misalkan tentukan turunan kedua dari Fx sama dengan sin 2x. Tentukan pula turunan atau fungsi 3x dan juga turunan keempat dari fungsi x atau fungsi 4x. Oke, yang pertama adalah kita tuliskan terlebih dahulu untuk rumus fungsinya, yaitu Fx sama dengan sin 2x. Oke, kemudian kita masukkan untuk sintak perintahnya. Nah, karena kita menggunakan fungsi Fx, jadi untuk F ini ditambahkan dengan X. Kemudian untuk N, karena kita ingin mencari turunan kedua dari suatu fungsi Fx sama dengan sin 2x, maka untuk N-nya diganti dengan 2. Nah, oke, ketemu hasil turunan kedua dari fungsi Fx sama dengan sin 2x, yaitu negatif 4 sin 2x. Kemudian misalkan kita akan menentukan turunan fungsi dari fungsi Fx sama dengan sin 2x, yaitu turunan fungsi ketiga. Jadi untuk N kita ganti dengan 3 seperti ini, kemudian kita enter. Nah, untuk hasilnya adalah negatif 8 cos 2x. Kemudian misalkan kita ingin menentukan turunan keempat dari fungsi Fx sama dengan sin 2x. Jadi untuk nilai N nya kita ganti dengan 4. Nah, hasilnya adalah 16 sin 2x. Oke, jadi ini merupakan bagaimana cara menentukan turunan orde tinggi, yang mana kita bisa menentukan turunan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya dengan lebih cepat dan juga lebih memudahkan kita apabila menggunakan aplikasi Maple 18.
Selanjutnya yaitu bagaimana cara menghitung atau mencari nilai dari suatu integral dengan menggunakan aplikasi Maple 18. Oke, baik, pada kesempatan kali ini kita akan menghitung atau menentukan nilai dari suatu integral dengan menggunakan kalkulus One-Student-Pack. Nah, cara penggunaan kalkulus One-Student-Pack untuk mencari integral hampir sama dengan mencari limit dan juga turunan yang tadi sudah kita bahas. Bagaimana untuk sintak perintahnya? Yang pertama adalah kita bisa menuliskan with buka kurung student titik 2 titik 2 tanda kurang kalkulus 1 tutup kurung Nah, kemudian yang kedua, sintak perintahnya yaitu kita bisa menuliskan info level student maaf teman-teman, ini menggunakan kurung siku ya untuk yang info levelnya. Kemudian titik 2 sama dengan 1. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa mengatur atau menggunakan teknik-teknik pengintegralan. Yang pertama adalah ada sin, ada cos, ada tan, ada kosek, ada sekan, ada kotangen, dan sebagainya. Nah, tabel-tabel yang kita gunakan itu berfungsi untuk menghitung atau menentukan step by step dalam penghitungan integral. Untuk lebih memahami, langsung saja kita ke contoh soal. Misalkan fx sama dengan 2x kali sin x. Oke, kita tulis terlebih dahulu untuk rumus fungsinya. Fx 2 kali x kali sin x. Seperti ini. Nah, karena kita sudah menuliskan rumus fungsinya, kemudian kita bisa menggunakan atau mengetikkan sintak perintah, yaitu rule kurung siku konstan multiply. Tutup kurung siku, kemudian int f x, x Nah, ini merupakan langkah awal dari pengintegralan fungsi fx sama dengan 2x kali sin x. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menggunakan aturan integral parsial, yang mana juga dapat ditentukan dengan menggunakan aplikasi Maple ini. Nah, jadi untuk sintak perintahnya kita ganti dengan rule part. Langsung kita ketikkan saja rule buka kurung siku parts, x, min cos x
tutup kurung siku min cos X tutup kurung siku, kemudian buka kurung tanda persen, kita enter. Nah, ini merupakan penjabaran dari hasil 2x sin X dx sama dengan 2 integral X sin X dx. Nah, ketika dijabarkan hasilnya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, bagaimana untuk menjabarkan atau mengetahui juga nilai dari ini, karena ini masih ada tandanya integral, yaitu untuk perintahnya kita ganti dengan rule kita kembali lagi ke aturan konstan multiple. Konstan multiple seperti ini, kemudian kita enter. Nah, hasilnya adalah seperti ini, teman-teman. Jadi ini merupakan langkah ketiga dalam menentukan pengintegralan fungsi f(x) sama dengan 2x sin X. Ketika sudah diperoleh hasilnya, sehingga integral terakhir yang dapat diperoleh yaitu kita bisa menentukan nilai dari cos, yaitu bisa dengan mengetikkan sintak perintahnya rule buka kurung siku cos tutup kurung siku seperti ini. Nah, untuk hasilnya adalah integral 2x sin X dx sama dengan negatif 2x cos X plus 2 sin X. Nah, ini merupakan hasil dari pengintegralan fungsi f(x) sama dengan 2x kali sin X. Oke, untuk lebih memahami mungkin kalian bisa menyimak lagi contoh soal setelah ini, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2, yaitu misalkan gx sama dengan x plus 1 kuadrat dikali e pangkat x, maka bagaimana langkah-langkah penyelesaian untuk menentukan nilai dari suatu integral dari fungsi gx ini. Yang pertama adalah kita ketikkan with student seperti contoh soal yang pertama. With student titik 2 kalkulus 1 tutup kurung titik 2. Kemudian yang kedua adalah info level, kita ketikkan sintak perintahnya info level buka kurung student kurung student titik 2 sama dengan 1.2. Kemudian baru kita menuliskan rumus dari fungsi gx yang tadi, yaitu gx sama dengan x plus 1 kuadrat dikali dengan exp x. Nah, untuk langkah pertamanya kita bisa menggunakan rumus rule Cheng, U sama dengan
X plus 1 kemudian buka kurung int gx, x seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita memisalkan bahwa menggunakan aturan integral, yaitu memisalkan atau memilih fu sama dengan u kuadrat dan gu sama dengan e pangkat u dikurangi 1. Maka untuk sintak perintahnya kita ketikkan rule var kemudian u pangkat 2 koma exp u dikurangi 1 seperti ini. Nah, kita bisa melihat bahwa hasil atau penjabaran dari langkah pertama sudah terlihat. Kemudian selanjutnya kita bisa menggunakan sintak rule constant multiple untuk mempersingkat dari integral ini dan untuk memperoleh jawaban, yaitu sintaknya rule kemudian constant multiple seperti ini. Nah, ini merupakan penjabaran dari langkah ketiga ini teman-teman, dari integral parsialnya, kemudian dijabarkan hasilnya adalah ini. Kemudian selanjutnya kita menerapkan aturan integral parsial untuk mengambil atau memilih bahwa fu sama dengan u dan juga gu sama dengan e pangkat u-1 atau e pangkat u-1 ini sama dengan e pangkat negatif 1 plus u ya teman-teman. Jadi apabila kita substitusikan misalkan u sama dengan 3, berarti misalkan ini e pangkat min 1 plus u, misalnya u sama dengan 3 kan berarti min 1 plus 3, yaitu hasilnya 2. Nah, sama juga dengan misalkan u negatif 1, berarti kan u3 dikurangi 1. Jadi sama saja teman-teman. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita mengetikkan rule parts u, exp u negatif atau u dikurangi 1 tutup kurung ini kurung-kurung teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter untuk melihat hasilnya. Nah, sudah muncul teman-teman. Ini merupakan hasil atau penjabaran dari langkah di atasnya ini. Kemudian karena kita sudah memberikan atau menggunakan integral parsial, jadi selanjutnya adalah kita dapat memisalkan bahwa y sama dengan u dikurang 1. Jadi untuk sintak perintahnya kita menggunakan rule buka kurung siku ceng koma, mohon maaf ini kecil teman-teman, seperti ini, koma y sama dengan u dikurang 1
Y sama dengan U dikurang 1 buka kurung persen. Seperti ini untuk sintak perintahnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah karena kita tadi memisalkan bahwa Y sama dengan U dikurang 1 dan ini sudah mengetahui hasilnya, kemudian kita juga akan menentukan untuk nilai dari dasar-dasar eksponen yang ada pada langkah ini. Jadi untuk sintak perintahnya yaitu rule exp kemudian tanda titik 2 titik koma seperti ini, kemudian kita enter. Nah, ini merupakan hasil dari pengintegralan atau dari perhitungan nilai eksponennya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menghitung, atau karena tidak ada lagi yang berbentuk integral, jadi kita bisa menyatakan bahwa Y adalah sebagai U-1. Maka kita kembali ke perintah rule buka kurung siku revert tutup kurung siku kemudian tanda persen seperti ini, kemudian kita enter. Nah, karena sudah, maka selanjutnya kita bisa menyatakan atau menggunakan bahwa U sebagai X-1 atau ini menggunakan Y sama dengan negatif 1 plus U, karena U dikurangi 1 dengan min 1 ditambah U itu sama teman-teman. Jadi kita kembali lagi dengan menggunakan perintah rule buka kurung revert tutup kurung tutup siku buka kurung tanda persen tutup kurung titik koma, kemudian kita enter. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk hasil dari pengintegralan tadi yaitu X plus 1 kuadrat dx sama dengan E pangkat X dikali dengan X kuadrat ditambah dengan E pangkat X. Nah, oke. Mungkin cukup itu yang bisa kita pelajari dengan bersama-sama pada kesempatan kali ini teman-teman. Untuk lebih jelas dan juga lebih memahami bagaimana cara menentukan turunan orde tinggi dan juga bagaimana cara menghitung atau menentukan nilai dari suatu suatu integral pada aplikasi Mebel 18, mungkin kalian bisa mencoba atau mencari contoh-contoh soal yang lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.